wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan melakukan wawancara dengan tema proyek kami yaitu anti radikalisme. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Yang pertama, saya akan mewawancarai mahasiswa dari UNER dari suku Papua. Dan saya akan melakukan wawancara dengan suku atau etnis Chinese atau Tionghoa dengan salah satu rekan saya yang ada di daerah sekolah. Dan saya akan mewawancarai ibu rumah tangga berasal dari suku Madura yang berada di Jalan Bumi Anyar. Sebelumnya di sini saya mau mewawancarai Ibu Siti Khotijah terkait dengan diskriminasi suku ya. Betul Ibu Siti Khotijah orang Madura ya? Betul. Ya, betul ya. 100%. Bangga sekali. Terlihat sangat bangga beliau. Iya dong, harus. Oke, pertama, apa Ibu Siti Khotijah ini pernah mengalami atau menyaksikan langsung tindakan diskriminasi berdasarkan suku Madura itu tadi? Dulu pernah sih ini ada orang mau ngekos ya, orang Madura kan mau ngekos, tapi sama ibu kosnya tuh nggak diterima kos di situ. Soalnya dulu ibunya itu pernah punya pengalaman buruk waktu kos-kosannya itu dihuni orang Madura. Oh, kalau boleh tahu itu kenapa ya kronologinya? Itu kan orang Maduranya itu kan jualan ya. Nah, udah 2 bulan nunggak kan. Jadi pas malam itu dia tuh seakan-akan berkegiatan jualan gitu loh, bawa rombongnya. Tapi rombongnya itu ternyata berisi ini pakaiannya, pokoknya peralatan rumah tangganya dia gitu loh. Dan dia kabur saat itu juga dan nggak balik lagi. Jadi kayaknya ibunya trauma gitu, ibu yang punya kos-kosan itu. Jadi orang Maduranya yang punya tunggaan ini kabur gitu ya? Iya, tapi ini loh Mbak ya, disclaimer loh ya, nggak semua orang Madura kayak gitu loh ya. Iya, baik. Disclaimer. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Siti ini pernah nggak merasa diskriminasi suku itu menjadi masalah yang serius di Indonesia? Sangat serius. Karena Indonesia itu kan banyak suku. Dan kadang-kadang kalau suatu suku yang itu misalnya orang Madura ke Surabaya, kadang orang itu nggak nerima gitu loh. Kayak dikucilkan gitu ya? Ya, dikucilkan. Tapi sekarang sih udah enggak sih. Soalnya orang Madura itu sudah merata di semua negara kayaknya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah diskriminasi ras atau agama ini? Ya kita harus kita harus menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Juga kita punyalah sifat untuk toleransi, untuk beragama, kan seperti itulah. Jadi memang ditingkatkan lagi untuk rasa saling tenggang rasa ya, Iya. Pak William ya. Oke. Menurut Pak William sendiri, apa ada faktor dari budaya atau sosial yang memperparah masalah ini? Misalkan budaya yang terjadi di saat ini kan, maksudnya ya kita tahulah kan banyak suku Jawa ya. Terus kemudian banyak kalau kebanyakan ada adat-adat kayak kejawen, itu memperparah nggak sih atau enggak sebetulnya? Saya rasa untuk adat-adat seperti itu sebetulnya itu baik lah ya. Apa yang dilakukan kebudayaan kita di Indonesia ini saya rasa cukup baik. Cuma tergantung orangnya aja gitu. Ya mungkin orangnya aja yang perlu maksudnya untuk mempelajari budaya ini yang seperti apa. Pada hakikatnya kebudayaan Indonesia ini sudah cukup baik. Oke. Nah, yang selanjutnya Kak, bagaimana diskriminasi suku dapat mempengaruhi kesempatan seseorang dalam bidang pendidikan, pekerjaan, atau sosial, kalau menurut Kakak sendiri?
menurutku ya, diskriminasi suku itu berpengaruh banget, terutama dalam lingkungan kita, apalagi pekerjaan itu. Karena di saat kita mendiskriminasi suku lain, tidak hanya sukuku doang ya, pasti ada suku-suku lainnya, kayak suku-suku dari timur mendiskriminasi suku lainnya. Nah, itu justru memperkecil atau mengurangi apa ya, luasan atau apa ya namanya ya, mengurangi kesempatan orang lain untuk bekerja sama dengan mereka gitu. Iya, iya Kak. Biasanya itu kan ada itu toh apa semacam suatu syarat kalau kalau masuk pekerjaan ini harus berpakaian rapi atau enggak yang good looking itu kan semakin marak. Nah, itu gimana menurut Kakak? Apakah itu juga termasuk? Ya itu termasuk diskriminasi sih. Baiklah. Yang selanjutnya Kak, kira-kira nih Kak, peran media itu bisa nggak melemahkan diskriminasi atau enggak malah memperkuat diskriminasi tersebut? Menurutku ya, selagi mereka menggunakan media, entah itu lewat berita, entah itu lewat sosial media, Instagram, Facebook, dan sebagainya, selagi mereka menggunakan media itu dengan sebaik-baiknya, maksudnya apa ya, mereka mencoba untuk mengingatkan dibandingkan dari memanas-manaskan. Nah, Ya. itu justru menjadi hal yang baik. Sebaliknya, kalau mereka menggunakan media massa itu untuk memanas-manaskan, kayak misalnya cancel si ini, cancel si itu karena udah diskriminasi gini. Nah, itu justru membuat media massa itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Oh, jadi semuanya itu kembali ke diri masing-masing ya, Ya, Kak? kembali ke diri masing-masing. Nah, yang terakhir nih Kak, pertanyaan kita yang terakhir, ajaran apa sih yang perlu ditambahkan untuk memupuk sifat toleransi di sekolah? Untuk memupuk sifat toleransi di sekolah, yang paling utama agama. Karena orang yang memiliki pemikiran, yang mengerti tentang agama, pasti dia tahu apa sih toleransi itu. Nah, gitu. Terus selain agama, diajarkan juga etika, sopan santun, cara menghormati orang, gitu. Kalau nggak ada kedua itu ya udah jadilah pertengkaran dan diskriminasi terjadi di mana-mana. Iya, soalnya ada kata-kata yang agama merupakan tiang kehidupan gitu ya Kak. Kalau Ya, agamanya rubuh ya semuanya rubuh gitu. iya, benar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vini Zati Alfahira dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proyek kami. Kota Surabaya dengan keberagaman yang tinggi menyimpan potensi konflik yang bersumber dari kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dan dominasi budaya tertentu. Radikalisme sendiri adalah gerakan sosial yang menolak tatanan sosial dan bersifat memaksa. Gus Dur mengaitkan radikalisme dengan pemahaman agama yang sempit. Diskriminasi sendiri sebagai salah satu bentuk radikalisme yang muncul dari sistem ekstrim yang memandang satu kelompok lebih superior. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengungkap fenomena diskriminasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun toleransi antar suku. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian dari proyek kami. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat non-Jawa yang ada di Surabaya. Lalu yang kedua, memahami dampak dari diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat non-Jawa di Surabaya. Dan yang terakhir, mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk mengatasi diskriminasi dan efektivitas upaya tersebut. Perkenalkan, nama saya Gavla Devin Jonathan, NIM saya 15124005. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu konsep dan kajian teori. Jadi ada beberapa tokoh yang mengungkapkan teori-teorinya tentang radikalisme. Yang pertama ada teori identitas sosial dari Henry dan John Turner.
mereka mengungkapkan bahwa orang itu lebih cenderung menyukai kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok yang lain, bahkan terkesan tidak menyukai ya gitu. Yang kedua ada teori konflik realistik, yaitu dari Muzaffer Sherif. Beberapa kelompok yang memperebutkan sesuatu yang sama, misalnya pekerjaan dan sumber daya lain, seringkali memunculkan perselisihan dan ketidaksukaan. Jadi tidak hanya berbeda pendapat atau berbeda paham, namun hal itu memunculkan suatu konflik dan terjadi perselisihan. Kemudian ada teori atribusi dari Fritz Heider, cenderung mencari penyebab di balik perilaku seseorang atau suatu peristiwa. Dalam konteks radikalisme sendiri, paham ini digunakan untuk memahami bagian atau bagaimana individu atau kelompok mengatribusi penyebab yang mendasari radikalisasi seseorang atau tindakan radikal yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada teori stereotype, yaitu dari Samovar dan Porter, yaitu seringkali kita mencoba mencari alasan di balik perilaku orang lain. Jika kita melihat orang dari suku lain melakukan hal yang buruk, kita cenderung berpikir bahwa itu adalah sifat buruk dari kelompoknya. Padahal yang sering sekali terjadi adalah itu perbuatan suatu oknum, jadi bukan melulu tentang kelompok. Namun untuk orang-orang seperti ini selalu melakukan judging ya, selalu melakukan penilaian sebelah mata sehingga mereka tidak bisa memikirkan hal baik yang lainnya. Kemudian ada teori kekuasaan, yaitu dari Fritz Heider. Kelompok yang lebih kuat atau memiliki kekuasaan seringkali bisa memperlakukan kelompok yang lebih lemah dengan tidak adil. Jadi di sini lebih concern pada beberapa kelompok atau beberapa orang yang terbentuk menjadi suatu kelompok merasa dirinya lebih kuat, akhirnya menindas kelompok lain yang lebih lemah daripada mereka. Pada bab ini kelompok kami juga melakukan review jurnal. Yang pertama ada analisis kasus rasisme pada masyarakat Papua dalam sudut pandang HAM, diterbitkan pada tahun 2023. Penulisnya Fitra Jati Lestari, Irawan Hadi Wiranata, dan Nur Asida Salim. Tujuan jurnal ini adalah menyoroti masalah diskriminasi ras dan etnis di Indonesia dan untuk mempromosikan harmoni dan non-diskriminasi dalam masyarakat multikultural. Kesimpulan dari kelompok kami adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa prasangka ras dan etnis tetap ada di seluruh masyarakat Indonesia yang menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Jadi masih banyak orang-orang, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, yang masih melakukan rasisme terhadap beberapa kelompok atau suku, khususnya suku Papua gitu. Dan itu masih sering terjadi sampai saat ini. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Gender, Agama, dan Patriarki, Diskriminasi Pendidikan Perempuan Madura Pesisir Jawa Timur tahun 2023. Penulisnya Sudarso, Edi Keban, dan Siti Masuda. Tujuan jurnal ini adalah mengkaji diskriminasi pendidikan yang dihadapi oleh perempuan Madura dan untuk mengeksplorasi peran gender, agama, dan patriarki dalam melanggengkan diskriminasi ini. Kesimpulan terhadap jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam budaya Madura dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan mereka sering terbatas pada pekerjaan di sektor swasta. Pernikahan dini bagi warga Madura itu sendiri adalah hal biasa dan perempuan memiliki akses terbatas ke pendidikan. Jadi dianggap remeh karena posisinya laki-laki dianggap lebih atas dibandingkan dengan wanitanya itu sendiri. Sehingga itu juga membuat para wanita di Madura sulit untuk upgrade diri dan mengembangkan dirinya dengan baik. Jurnal kami yang ketiga berjudul Pengaruh Kebijakan Mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok tahun 2016. Penulisnya adalah Bakti Putra Dwi Vianto. Tujuan jurnal ini diterbitkan adalah membantu mengungkapkan bagaimana pendekatan pemerintah Abdurrahman Wahid berperan dalam meningkatkan hubungan diplomatik dan memperkuat koneksi budaya maupun ekonomi antara kedua negara. Jadi kesimpulan kami pada jurnal ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah cukup baik dan mempersatukan setiap kalangan masyarakat dan merangkul etnis selain suku Jawa
menghapuskan diskriminasi pada etnis Tionghoa. Hal ini juga memperbaiki hubungan diplomatik Indonesia. Jadi tidak hanya memperbaiki hubungan antara masyarakat Indonesia itu sendiri, namun juga bisa meningkatkan hubungan diplomatik antar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang preposisi. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penyebab, dan dampak diskriminasi khususnya pada suku Jawa, Cina, dan Papua yang ada di Surabaya. Khususnya pada persoalan pendidikan dan pekerjaan. Jadi seringkali contoh yang paling gampang adalah penerimaan pegawai sipil yang seringkali didominasi oleh suku Jawa. Jadi ada beberapa oknum yang membeda-bedakan, jika bukan suku Jawa maka mereka tidak akan diterima. Kemudian faktor penyebabnya pun itu juga bervariasi, yaitu yang pertama adanya stereotip yang negatif terhadap suku tertentu yang telah tertanam dalam masyarakat. Yang kedua, sikap prasangka terhadap kelompok yang berbeda dapat memicu tindakan diskriminasi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang keberagaman itu sendiri. Pada bab 3, kami akan menjelaskan tentang metode dan jadwal penelitian kami. Metode yang kami lakukan ada di lokasi Surabaya dengan 3 narasumber yang berbeda dan berbeda tempat. Untuk Papua kami ambil dari mahasiswa Unair. Yang kedua, untuk suku Madura ada di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Yang ketiga, suku Tionghoa kami ambil dari Kelurahan Embong Kaliasan, Kecamatan Ketabang. Kemudian untuk teknik penelitiannya sendiri kami menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara dengan analisis data 5W1H. Untuk jadwal penelitian sendiri juga sudah terlampir pada PPT kami, bisa dilihat di samping ini, yaitu ada tahap persiapan, yaitu studi literatur, terus kemudian observasi, penulisan, kemudian pengajuan judul dan pengesahan judul, kemudian ada bimbingan yang kami lakukan di bulan Oktober dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Kemudian tahap penelitian mulai dari observasi, wawancara, pengelolaan data, analisis data, penyusunan laporan kami lakukan di bulan Oktober juga di sekitar minggu ketiga sampai keempat. Kemudian tahap pengajuan kami lakukan di minggu pertama bulan November. Nah teman-teman, sampailah kita pada pembahasan bab 4 mengenai hasil dari wawancara dan penelitian kami. Nah, di sini yang pertama kami akan membahas tentang perspektif narasumber terhadap pentingnya kesadaran anti radikalisme. Di sini kami akan membedah dari pemikiran ketiga narasumber kami. Yang pertama ada Bu Siti dari suku Madura. Pandangan Bu Siti mengarah pada upaya preventif untuk menciptakan harmonisasi sosial. Beliau menekankan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mencegah radikalisme dan diskriminasi yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan perbedaan. Nah, yang kedua ada Pak Weilang dari etnis Tionghoa. Pak Weilang sendiri menekankan pentingnya pola asuh keluarga dalam membentuk sikap terhadap keberagaman. Selain itu, beliau juga menyoroti peran media sosial dalam memperkuat atau melemahkan diskriminasi. Solusi yang beliau tawarkan yaitu mencakup pengawasan media dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang terakhir ada Kak Maria dari suku Papua. Kak Maria sendiri memberikan perspektif tentang bagaimana diskriminasi mempengaruhi peluang hidup seseorang, terutama dalam dunia kerja. Kak Maria juga menekankan pentingnya menghentikan perilaku diskriminasi, termasuk dalam bentuk humor yang sedang marak akhir-akhir ini. Karena dampaknya itu dapat melanggengkan ketidakadilan dan stereotip negatif. Dari pemikiran ketiga narasumber ini, bisa kita simpulkan bahwa peran pendidikan sangatlah penting bagi anak muda zaman sekarang untuk belajar mengenai keberagaman di Indonesia. Tentunya pada formalitas pendidikan akan diajarkan nilai-nilai Pancasila dan cara toleransi sebagai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, pada lingkungan pendidikan informal tentunya akan dikenalkan keberagaman melalui sosialisasi antar pertemanan atau lingkungan sekitar. Nah, yang kedua ada peran keluarga. Peran keluarga ini penting untuk membimbing awal dari pengenalan adab dan
sikap toleran yang nantinya akan menjadi kebiasaan di lingkungan luar. Pada pola asuh keluarga ini, seperti yang dikemukakan oleh Pak William tadi, bahwa permainan media sosial perlu adanya pengawasan. Karena media sosial ini adalah lubang yang penuh akan berita nyata dan palsu. Pola asuh keluarga ini juga nantinya akan menjadi penentu humor dan adab yang ketika seseorang sudah menjalin pertemanan. Karena maraknya anak zaman sekarang nih, humor yang mereka lontarkan itu adalah salah satu tindakan radikalisme. Biasanya humor tersebut berupa rasisme tentang bentuk fisik, aspek ekonomi maupun budaya-budaya yang mereka bawa. Nah, kebanyakan masyarakat juga menggeneralisasi sebuah suku memiliki sifat yang sama, padahal nyatanya tidak. Selanjutnya akan kita bahas adalah alasan kesadaran anti-radikalisme itu mengapa penting bagi generasi milenial atau generasi muda zaman sekarang. Nah, anti-radikalisme ini penting di era sekarang karena dunia sedang menghadapi tantangan yang kompleks atau yang biasa kita sebut sebagai globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini, peningkatan polarisasi, konflik ideologi, dan ancaman-ancaman terhadap stabilitas sosial meningkat. Nah, beberapa hal yang mungkin relevan dalam mengatasi anti-radikalisme saat ini adalah dengan mencegah kekerasan dan ekstremisme. Termasuk sebagian kecil adalah meminimalisir diskriminasi dan rasisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi apa sih alasan dari kesadaran anti-radikalisme ini penting bagi generasi zaman sekarang? Nah, yang pertama, masyarakat dapat bersatu melawan radikalisme dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, damai, dan penuh toleransi. Nah, yang kedua yaitu anti-radikalisme menjadi penting untuk memelihara kerukunan dengan menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan inklusivitas. Melalui pendidikan, program lintas budaya, dan ruang dialog terbuka, masyarakat dapat membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai, sehingga keberagaman menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan. Nah, yang ketiga yaitu anti-radikalisme juga berfokus pada peningkatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap informasi. Nah, jadi bisa disimpulkan alasan kesadaran anti-radikalisme itu penting yaitu karena untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan penuh toleransi. Nah, yang kedua untuk mendorong generasi muda berpikir kritis dan mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan kewajiban kita sebagai warga Indonesia menghargai perbedaan yang ada. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya ini dampak perubahan yang ditimbulkan dari pentingnya pengaplikasian sikap anti-radikalisme pada dunia nyata. Yang pertama, masyarakat khususnya generasi muda menjadi lebih tangguh dalam menghadapi pengaruh negatif seperti propaganda radikal yang sering menyusup melalui media sosial atau lingkungan pendidikan informal. Nah, yang tadi kita bahas tentang berita hoax, generasi muda akan menjadi lebih kritis tentang berita-berita yang beredar. Mereka akan mencari tahu lebih lanjut apakah berita itu benar adanya atau tidak. Nah, yang kedua, terciptanya kerukunan di tengah keberagaman dengan menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan solidaritas lintas budaya maupun agama. Selanjutnya, membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan negara dengan cara peningkatan kesadaran kolektif terhadap bahaya radikalisme, sehingga masyarakat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman yang dapat memajukan kedaulatan negara. Nah, sebagai generasi muda, kita tentunya nggak hanya ikut perang untuk menjaga keamanan negara. Kita bisa menjaga keamanan negara melalui media sosial yang kita punya, termasuk salah satunya itu dengan tidak ikut dalam perdebatan negatif antar negara. Tadi kita sudah membahas tentang alasan pentingnya sikap anti-radikalisme
dampak pengaplikasian antiradikalisme, dan bahkan perspektif narasumber tentang kesadaran antiradikalisme. Nah, sekarang apa aja sih contoh dari sikap antiradikalisme itu sendiri? Nah, yang pertama ada penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan pandangan politik dengan menghindari perkataan atau tindakan yang dapat memicu permusuhan. Selanjutnya, memilih sumber informasi yang kredibel dan menghindari penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat memicu perpecahan. Selanjutnya, jika mengetahui adanya tindakan atau kelompok yang menyebarkan paham radikal, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, sebagai generasi muda kita sering tuh melihat sebuah berita-berita yang mengandung pertengkaran atau mengajak demo di media sosial. Nah, itu bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Yang terakhir, yaitu menghindari perdebatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Biasanya perdebatan ini tuh kebanyakan tentang agama. Nah, sebaiknya kita hindari saja dan meredakan ego masing-masing. Kalau tadi kita sudah membahas perspektif dari narasumber, sekarang kita membahas perspektif peneliti terhadap hasil penelitian. Nah, peneliti pertama atau Kak Vira menyatakan lebih baik jika pemerintah bisa mengadakan sosialisasi terkait dengan indahnya perbedaan yang ada di daerah sekitar kita, lebih menanamkan toleransi terhadap perbedaan kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai masyarakat muda Indonesia juga bisa membantu menyebarluaskan soal pentingnya toleransi kepada sesama masyarakat, sekalipun memiliki perbedaan yang beragam, dengan cara membagikan edukasi pentingnya toleransi di media sosial. Mengingat hampir seluruh masyarakat Indonesia sendiri menggunakan gadget dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, peneliti kedua yaitu Kak Evin menyatakan bahwa jika pemerintah tidak dapat atau kurang memperhatikan media-media yang muncul, maka akan sulit mencegah terjadinya diskriminasi karena setiap orang akan memiliki pemikirannya sendiri dan seringkali hanya memandang sebelah mata tanpa memikirkan aspek yang lain, atau dapat disebut juga masyarakat Indonesia gampang termakan berita tanpa memperhatikan fakta yang ada. Pendidikan dan keluarga juga menjadi faktor pengaruh besar terhadap penentuan sikap anak, tumbuh kembangnya, dan cara bersosialisasi dengan sesama. Peneliti ketiga, saya Renata Rizky, yaitu menyatakan guru dan orang tua harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap diri anak mereka. Pemerintahan juga harus tegas terhadap masalah yang nantinya bisa membesar ini, tidak peduli dari mana asal korban maupun pelaku. Keadilan harus ditegakkan sesuai peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dengan itu bisa membuktikan jikalau pemerintahan termasuk pihak berwajib sendiri tidak melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya. Nah, dari ketiga peneliti ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih protektif terhadap masalah-masalah yang ada dan tidak menggampangkan masalah-masalah kecil ini. Karena masalah kecil ini seperti rasisme dan diskriminasi nantinya akan bisa menjadi masalah besar jika sudah membawa kekerasan yang tentunya akan merugikan banyak orang. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini harus ditingkatkan lagi kualitasnya, terutama dalam literasi masyarakatnya, karena literasi di Indonesia sendiri sangat rendah, jadi gampang termakan berita-berita hoax dan susah untuk memilah berita mana yang benar. Di bab 4 ini sebagai penutup yaitu kami akan menganalisis hasil wawancara kami dari perspektif pakar teori. Nah, pakar teori ini kami ambil dari teori-teori yang telah kami cantumkan di bab 2 dan akan menambahkan 3 pakar teori lagi. Yang pertama ada teori identitas sosial dari Henry Tajfel dan John Turner. Teori identitas sosial yang dikemukakan oleh
Henry Tajfel dan John Turner dapat menjelaskan bagaimana radikalisme muncul akibat diskriminasi berdasarkan identitas kelompok. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa diskriminasi baik di tempat kerja, dalam keluarga, maupun dalam pendidikan dapat memperburuk perasaan teralienasi, memperkuat stereotip negatif, dan memicu perbedaan antar kelompok. Untuk mengurangi radikalisme ini sendiri, penting adanya upaya mengembangkan pemahaman keberagaman melalui pendidikan, bimbingan keluarga, dan pembentukan lapangan pekerjaan yang inklusif. Yang kedua, ada teori konflik realistis dari Muzaffar Sherif. Nah, teori konflik realistis yang dikembangkan oleh Muzaffar Sherif ini menjelaskan radikalisme dan diskriminasi sebagai akibat dari persaingan yang tidak adil atas sumber daya atau hak-hak sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diskriminasi baik dalam pekerjaan, kenyamanan hidup, maupun tempat tinggal seringkali terjadi karena pemilihan sumber daya yang tidak merata dan didasarkan pada stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Nah, ini tuh terjadi pada kasus dari narasumber pertama kami, yaitu Bu Siti dari suku Madura, yang ditolak untuk mengekos di suatu tempat karena ada suku dari Madura yang lain pernah tidak membayar kos tersebut. Nah, dampak dari diskriminasi ini memperburuk rasa ketidakadilan dan mempersempit kesempatan bagi kelompok yang didiskriminasi untuk mendapatkan hak-haknya. Ketiga, ada teori atribusi Friese-Heider. Nah, teori atribusi ini menjelaskan bahwa radikalisme bukanlah sifat bawaan, melainkan muncul akibat ketidakpahaman tentang perbedaan dan toleransi. Solusi yang diusulkan adalah melalui pendidikan formal dan sosialisasi di lingkungan yang mendukung keberagaman. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi dan informasi di media sosial juga berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan berpikir kritis, sehingga penting untuk meregulasi informasi di media sosial secara teliti untuk mengurangi radikalisme. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Weilang pada wawancara kali ini. Friese-Heider sendiri ada satu teori lagi, yaitu teori kekuasaan, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan baik dalam bentuk normatif, interpersonal, maupun informasional dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Pendidikan dianggap sebagai alat kekuasaan yang dapat membentuk sikap positif sesuai nilai Pancasila. Sementara bimbingan keluarga dan pengawasan media sosial juga memainkan peran penting dalam mencegah radikalisme pada generasi muda. Keluarga berfungsi sebagai kekuasaan interpersonal yang inklusif, sedangkan media sosial memerlukan pengawasan untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat memperkuat stereotip radikal. Selanjutnya ada teori stereotip dari Samovar dan Porter. Nah, teori ini menjelaskan bahwa stereotip muncul akibat kurangnya interaksi yang mendalam antar kelompok yang menyebabkan generalisasi negatif. Kasus-kasus yang dialami oleh Bu Siti, Pak Weilang, dan Kak Maria menggambarkan bagaimana stereotip berdampak pada diskriminasi baik dalam pencarian tempat tinggal, pemahaman terhadap budaya, maupun akses pekerjaan. Solusi untuk mengatasi stereotip ini adalah melalui pendidikan yang menanamkan toleransi, pola asuh yang terbuka, dan penghargaan terhadap perbedaan antar individu dan kelompok. Nah, pakar teori yang akan kami tambahkan yaitu Donald Black, Doob, dan Presiden keempat kita Pak B.J. Habibie. Nah, pada teori Donald Black sendiri, diskriminasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk hukum dan pemerintahan. Berdasarkan teori Donald Black, diskriminasi terlihat dalam berbagai bentuk seperti pembatasan, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan suku, ras, agama, dan faktor lainnya. Kasus yang terjadi pada narasumber etnis Tionghoa yang mengalami perusakan rumah setelah kekalahan klub sepak bola menggambarkan diskriminasi yang nyata dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, demo besar terkait rasisme terhadap Papua menunjukkan kegagalan sistem pemerintahan dalam menanggapi ketidakadilan hukum yang diterapkan secara tidak adil terhadap pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi alat sosial yang tidak
adil dan berpotensi diskriminatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald. Selanjutnya ada teori dari Dube. Menurut Dube menjelaskan bahwa diskriminasi terjadi untuk membatasi kelompok lain dalam mendapatkan sumber daya yang bisa dilakukan melalui kebijakan atau tindakan sosial lainnya. Nah, sebagai contoh, diskriminasi ini dapat dilihat pada pengalaman narasumber dari suku Madura kita, yaitu Bu Siti, di mana seorang ibu kos menolak menerima penyewa dari suku tersebut hanya karena adanya pengalaman buruk dengan individu dari suku yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi seringkali didasarkan pada generalisasi negatif terhadap suatu suku, meskipun tidak semua individu dari suku tersebut berperilaku yang sama. Selanjutnya akan kita analisis hasil wawancara kita melalui teori dari Pak Bahrudin Yusuf Habibie sebagai presiden keempat kita. Nah, sebenarnya cara mengatasi diskriminasi sendiri itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan terdapat organisasi internasional yang mendukung gerakan anti-radikalisme ini. Organisasi tersebut adalah International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 atau yang biasa disebut ISARD, yang ditandatangani Indonesia pada 21 Desember 1965. Sedangkan penerapan keadilan tentang diskriminasi paling mendalam terjadi pada era kepemimpinan Pak B.J. Habibie saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 diterbitkan. Nah, undang-undang tersebut akhirnya dikembangkan hingga saat ini oleh pemimpin-pemimpin baru Indonesia hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang menyatakan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang tersebut juga didukung oleh pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa siapapun dengan sengaja menyebarkan informasi yang memicu kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Nah, pada era Pak Habibie ini, undang-undang dasar ini lebih dirasakan oleh etnis Tionghoa, yaitu mereka yang awalnya tidak boleh berbahasa Cina, tidak boleh mengembangkan budaya-budaya mereka, tidak boleh melakukan budaya-budaya mereka, tidak boleh berpijak di Indonesia sendiri, akhirnya dibebaskan untuk melakukan itu semua karena pada Undang-Undang Dasar sudah tertulis bahwa warga Indonesia sendiri bukanlah orang yang berasal dari Indonesia, tetapi orang yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian kesimpulannya. Diskriminasi adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, peran aktif media, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Ini adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan toleran. Keberagaman suku di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya menghilangkan diskriminasi di Indonesia. Media memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah ini dengan cara menyebarkan konten edukatif dan mendorong toleransi itu sendiri. Lalu lanjut ke bagian saran. Di sini saran bagi kita semua dan bagi para pembaca atau mungkin penonton, kita harus memperdalam pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Diharapkan dapat mengurangi diskriminasi dengan cara ini. Lalu yang kedua, peran media massa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi. Sekian dari wawancara kami yang bertema anti-radikalisme yang mewawancarai 3 suku besar di Surabaya. Saya dari suku Papua, dan saya dari suku atau etnis Tionghoa, dan saya dari suku Madura. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam wawancara kami, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.